Assalamualaikum, brother bola, pecinta olahraga sepak bola Indonesia. Mari kita hari ini menangis sama-sama. Kejam-kejam. Tapi jangan lama-lama nangisnya. Kita harus kembali bangkit. Kali ini kita ngobrol bareng lagi lah. Lanjutkan tadi malam kekalahan kita dengan Uzbekistan. Kita lihat apa saja sih yang titik-titik yang menyebabkan kita bisa kalah. Mudah-mudahan kita next-nya di perebutan juara 3 dan 4 kita tidak terulang lagi. Om Arif, siapa menyaksikan pertandingan tadi malam? Tadi malam permainan kita memang kalah dari segala sisi ya. Dari segi strategi kita kalah, dari sisi penguasaan bola kita kalah. Tapi kekalahan itu hal yang wajar karena Indonesia biar bagaimanapun sudah di semifinal, sudah di luar target dari PSSI, walaupun masih ada impian ke Olimpiade yang tadi malam satu langkah kita kalah, tapi ada 2 fase lagi untuk meloloskan kita ke Olimpiade dengan cara kita bisa memperebutkan peringkat ketiga atau enggak di playoff nanti. Kalau dari sisi permainan terlalu miring dalam artian memang superior Uzbekistan. superior sekali. Tapi salah satu strateginya Sintayong sampai menit ke-75 itu berjalan. Om, sorry Om, Uzbekistan yang hebat kah? Kalau dari keseluruhan, ya kita kalah dari sisi materi, kita kalah strateginya. Om Erik, mana Om? Kalau aku tadi malam itu kita yang mainnya nggak bagus. Kita yang udah bagus ya. Sebenarnya kalau kita main bagus itu bisa. Jadi tadi malam itu kesalahan koordinasi back. Back kita itu fokus sama nutup tembakan. Seharusnya kita lebih banyak menggagalkan Penguasaan bola. skema serangannya mereka. Jadi kita nggak ada motong skema serangan sama sekali. Tapi kita lebih fokus untuk nutup ruang tembak. Gelandang serangnya itu yang Uzbekistan nomor 14 atau nomor 10 Ya. Itu dalam catatan saya aja Om, berapa kali selalu kosong itu. Ya, jadi kita fokus numpuk pemain di dalam kotak 16. Ya, kotak pertahanan kita ya. 16 ya. Itu. Jadi kita nggak nutup nggak berusaha menggagalkan skema serangannya, tapi kita lebih fokus numpuk pemain. Di situ koordinasi back itu agak kurang bagus. Kalau aku bilang kalau tadi malam dia bisa main bagus, harusnya imbang harusnya. Strateginya Uzbekistan yang berjalan baik atau strategi kita yang tidak berjalan baik Om? Strateginya Uzbek berjalan. Jadi kalau bisa kita itu banyak gelandang tengah kita itu si siapa? Jenner sama Nathan itu banyak ditarik. Dia banyak ketarik ke player-player yang progresi bola. Jadi kita itu banyak ngikutin gameplaynya dia. Jadi akhirnya back kita fokus bertahan aja di kotak 16. Malah kita yang terbawa permainan mereka Kita ya. yang terbawa permainannya mereka. Akhirnya kalau bisa dilihat kita agak kesulitan mengalirkan bola ke depan. Om Arif gimana? Hilangnya strike itu pengaruhnya besar ya. Efek. Karena karena yang diharapkan Sananta itu tidak sama gaya permainannya sama Stoik yang bisa menjemput bola, bisa fight. Tapi tadi malam Sananta di bawah perform ya, untuk mainnya. Itu sangat mempengaruhi gaya main Indonesia karena lini tengah kita tak terbantukan. Fokusnya awalnya cuma mengantisipasi serangan dengan harapan ada serangan balik yang bagus. Ya, betul. Tapi itu tidak berjalan dengan baik. Sampai akhirnya kita lagi membangun mental untuk bertanding, kita mendapatkan gol tapi dianulir. Itu tambah mengacaukan strategi yang berjalan seperti itu. Jadi
gol pertamanya Uzbekistan itu bikin kita down, mental kita down. Ya, mental kita down. Bukan. Strategi buyar saat gol kita dianulir. Kita kan sempat mimpin tuh 1-0, tapi dianulir sama VAR. Langsung Nah, ada efek-efek. efeknya secara psikologis pemain yang sudah menerapkan strategi yang diharapkan oleh Sintayong akhirnya dalam hitungan menit buyar, dan itu resikonya fatal sampai akhirnya serangan-serangan itu bisa menembus. Makanya saya bilang tadi strategi kita sebenarnya Sintayong sudah menerapkan sampai 75 menit kita masih aman dalam bermain. Dalam artian kita memang mengharapkan 1-2 sentuhan untuk serangan balik, tapi akhirnya bomber kita yang diharapkan menggantikan Struijk tidak bisa menjalankan strategi yang diterapkan seperti itu. Itu Tidak optimal ya, tadi malam Sananta sangat-sangat tidak optimal untuk menggantikan peran Struijk. Sebenarnya Sintayong pun memasang Sananta yang notabene-nya sebagai striker tunggal, memang bukan tipikal dia untuk sama seperti Struijk. Itu game plan berubah sama halnya saat kita main sama Korea. Game kita berubah saat Sananta dimainkan, dan akhirnya daya juang di lini tengah itu kedodoran dengan rapatnya para pemain Uzbekistan untuk sisi permainan timnas. Pergerakan-pergerakan kita sudah terbaca, pergerakan kita sudah diantisipasi. Ya sebenarnya ini kembali ini kekurangan strategi antara Sintayong sama pelatih Uzbek, dan tidak bisa dipungkiri hasil-hasil berbicara kalau kita memang kalah dari sisi strategi dan materi bola. jadi kita memang angkat topi ya sama Uzbek ya. Ya, selain daripada keputusan VAR yang dianggap terlalu berlebihan, artinya setiap pemain kita yang bermasalah Mereka dengan cepat lihat VAR. Tapi kalau pemain kita dilanggar, dia masa bodoh dan nggak mau tahu. Nah itu Ya bilang aja sedikit Apa nggak ada keadilan di sini. Tapi yang ya valve-valve. ini bola, ya itu ada kalah ada menang. ya itu ada Dan lainnya alhamdulillahnya kita sudah sampai semifinal. lain apa Itu sudah luar biasa untuk perkembangan sepak bola Indonesia. pressure regulated valve lainnya regulated valve ya. Om, kemarin itu tadi malam itu jarak antar lini pemain kita itu terlihat jauh. Bahkan kalau kita saksikan di televisi, Ya. itu yang terlihat hanya pemain belakang dan pemain tengah. Nah, ya, Di lini depan itu tidak terlihat sama sekali orang di dalam layar itu. ya, Itu seperti apa, Om? Terlalu jauh kah? Jarak kita itu seperti apa? ya karena itu strateginya Uzbek ya. Jadi dia memainkan tadi malam itu dia mainkan strategi possession ya. Jadi kita mereka manfaatkan lebar lapangan kanan kiri, sehingga kita nggak megang bolanya nggak bisa kita. Jadi kita lebih banyak akhirnya naruh pemain satu di depan, gunanya buat kalau kita buang bola itu biar striker tuh bisa dapat di depan. Karena kita fokus bertahan, jadi strategi kita akhirnya begitu. Jadi agak jauh lini belakang, tengah sama depan itu dibuat agak jauh, itu gunanya buat kalau kita buang bola. Jadi karena dominasi Uzbek terlalu bagus, manfaatkan sisi lapangan juga, ya akhirnya kita nggak bisa menerapkan strategi yang baik. Dilihat dari strategi, sepertinya kita mengandalkan di sektor lebar lapangan ya, main sayap kita. Sementara Uzbek menguasai benar di lini tengah, Om. Ya. Gimana tuh, Om? Sebenarnya juga ini ya dia manfaatkan ruang kosong ya. Kalau misalnya kita di sayap, ya dia mainnya di tengah biar bisa crossing dengan baik. Dia paksa pemain sayap kita akhirnya masuk ke tengah. Ketika serangan balik, akhirnya kita agak sedikit terlambat karena pemain kita akhirnya nggak ada di pinggir.
Jadi kita banyak bawa bola ke samping dulu, mereka sudah balik ke belakang. Kita nggak sempat progresi bola gitu. Gitu Mas. Kemarin gol pertama Uzbekistan, apa yang harus kita perbaiki nanti di pertandingan berikutnya di Kita melakukan setup serangan, terus kita melakukan counter attack dengan cepat, dan para pemain akhirnya mengakui bahwa si penyerang tak terkalahkan. Itu kembali penguasaan bola kita. Sebenarnya kita bagus dalam sisi itu, tapi Uzbekistan sudah membaca gaya main kita, pergerakan pemain kita itu sudah terbaca, yang mana aliran bola itu tidak optimal, dan akhirnya counter attack cepat, Lido lepas, dan si penyerang tanpa pengawalan dengan santainya melakukan tendangan yang gol seperti itu. Uzbek itu mayoritas mereka menyerang dari sektor kiri kita, tapi kita kebobolan malah begitu kita diserang dari sektor kanan. Waktu crossing pemain kanan itu sekali sentuhan langsung berbuah gol. Apa yang terjadi tuh Om? Ya, karena kebanyakan awalan penyerangan dari Uzbek adalah sisi kiri, pemain kita di sisi kanan Di kiri ya. menjadi lebih siap, menjadi siap untuk melakukan antisipasi, dan dari sisi kiri penyerangan kita itu dengan harapan bisa melakukan counter attack, tapi akhirnya saat mereka melakukan switch permainan ke sebelah kanan, pemain kita yang terbiasa untuk melakukan penyerangan bisa kaget seperti itu Mas Asmi. Dan walaupun ini hal-hal yang teknis dalam permainan, gol hal yang wajar dalam permainan, tapi satu dari pemain kita nggak bisa mengalirkan bola sama sekali. Dari awal kita coba pancing mereka dari sisi kotak penalti kita malah untuk melakukan setup serangan, selalu putus dari sisi tengah, karena mereka tahu aliran bola kita itu sudah mereka pelajari kemana. Sedangkan yang biasa kita andalkan untuk melakukan duel, straight tidak ada, itu sangat kehilangan. Yang harusnya biasanya posisi tengah itu diisi sama dia, walaupun dia sebagai seorang penyerang, Sananta tidak menjalankan dengan bagus, dan kita akhirnya ibarat kata yang harusnya ada orang mengisi tapi tidak ada, ya kita jadinya kurang pemain. Berarti ini PR kita ya, di posisi penyerang ya, salah PR kita. Merik, tadi malam itu terlalu banyak kita kehilangan bola dari penjaga gawang. Umpan-umpan penjaga gawang yang menyapu bersih bola, itu hampir mayoritas jatuhnya bola itu ke lawan. Jadi kita setelah kehilangan bola, ditendang keras, bola kembali ke lawan, akhirnya kita terserang terus. Gimana nih Om? Ya pertama paling dasar itu mental sebenarnya, mental. Seperti video kita kemarin ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya nonton video sebelum ini ya. Itu mental, karena yang sebenarnya teman-teman itu karena yang dilawan itu kan finalis tahun kompetisi sebelumnya kan. Uzbek ini kan finalis. Pertama mental, terus yang kedua, kalau kita jadi kiper, kita mau ngebuang bola, kita lihat pemain di depan. Pemain kita banyak di kotak penalti. Sisa tergantung si Sananta di situ. Sedangkan waktu sepersekian detik, akhirnya miss di tendangan. Dia mau ngebuang bola terlalu jauh, nggak bisa. Mau ngebuang bola di tengah, pemain kita kesulitan. Jadi akhirnya decision sesingkat itu yang bikin error. Ketika dia buang bola itu banyak pikiran yang di. Berarti mungkin salah satu PR Coach Sin ini, para pemain ini berarti mungkin harus lebih ditingkatkan scanningnya dengan lawan. Benar. Sebelum menerima bola. Karena terlihat Om ya, bingung main. Bahkan mereka tersentuh bajunya secuil pun, mereka akan rebah dan mendelay permainan. Seperti apa nih Om? Itu
kita ibaratkan sebagai kepintaran saat tim unggul ya, atau smart dalam bermain ya. Cerdas mereka ya. Cerdas dalam sisi delay waktu, mereka ball position mereka bagus, mereka delay waktu, dan itu adalah strategi juga, Mas. Strategi dari pelatih dan kepintaran dari sisi bermain dari para pemain, seperti itu. Dan itu hal yang wajar dalam permainan kalau tim sedang unggul dengan intensitas tinggi, itu hal yang wajar. Jadi kalau unggul, kita delay bola, kita perlambat permainan gitu ya. Benar. Dalam artian saat kita diserang bertubi-tubi ataupun kita dalam keadaan menguasaan bola, itu salah satu strategi untuk mempercepat waktu dengan gaya-gaya ya sedikit drama lah. Om, tadi malam itu berarti kita harus belajar itu pemain kita, khususnya pemain Indonesia lah. Tadi malam itu ada satu momen yang sangat mengecewakan saya. Sangat saya kecewa. Saat Hoki Sananta, Hoki Caraka, Hoki Sananta, Ramadan Sananta, itu waktu dia diganti, pergantian pemain, dengan santainya dia jalan. Padahal kita dalam posisi tertinggal. Jadi buat tim Garuda Muda, smart lah seperti Uzbekistan. Saat kita tertinggal, kita harus mengejar waktu. Jangan kita yang memperlambat waktu. Pergantian pemain kita masih jalan santai. Lakukan itu di saat kita unggul, bukan di saat kita tertinggal. Gitu ya, Om? Iya, betul. Itu soft skill pemain lah. Kayak gitu-gitu tuh. Pura-pura jatuh, ada ketinggalan, kita harus cepat-cepat buru-buru recovery. Ketika kita misalnya cedera gitu, kita cepat bangun di menit-menit terakhir. Itu soft skill itu harus ditingkatkan itu. Tapi trik-trik di dalam permainan. Nggak bisa dipungkiri juga ini, Mas Erik, bahwa ini adalah perdana di event internasional yang besar. Itu mental kita ya. Kita berada di semifinal. Ya. Mungkin yang awalnya dulu kita dianggap juara kesekian, sebagai anak SD kita juara ke-12 atau ke-15, tiba-tiba kita masuk ke 4 besar. Ada sisi daripada kaget dalam situasi berkompetisi dengan ketat. Tapi ini pengalaman yang berharga untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini bisa diambil positifnya oleh para pemain. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kita memang harus menerima dengan lapang dada. Dan terakhir, Om, untuk peluang kita lolos di Olimpiade seperti apa, Om, setelah kekalahan ini, Om? Kalau peluang kita masih terbuka ya, masih ada Melampaui. Nah, beberapa analis-analis itu juga agak pesimis Indonesia masuk semifinal, masuk final. Tapi kalau untuk masuk Olimpiade kemungkinan besar bisa. Jadi kita masih punya masih peluang, ada ya? peluang, walaupun nanti mungkin akan dicoba 100% ya lawan Irak. Kalau lawan Irak sendiri sih menurutku peluangnya besar, tinggi, karena menurutku Irak sama Uzbek untuk permainan masih bagusan Uzbek. Jadi masih ada peluang. Di satu sisi nanti kalau misalnya kita kalah lagi lawan Irak, kita masih bisa lawan Guinea ya. Negara di Afrika. Dia juga secara peringkat tinggi, tapi untuk permainan sebenarnya kurang terlalu bagus di Afrika. Jadi peluangnya ke depan masih tinggi. Oke, Om. Kayaknya cukup dulu, Om, ya, kita ya. Siap, Kawan-kawan. siap. Dulu lah kita. Aku mau nangis dulu lah sebentar lah. Enggak lama-lama lah. Meratapi kegagalan dulu. Buat kawan-kawan pecinta bola, kasih masukan seperti apa harusnya tim kita bermain, siapa yang harus dimainkan sepertinya. Kurang lebih seperti itu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penonton sebenarnya di belakang nih kalau dibalikan. Dadah. langsung. Jadi